sekarang, versi Inno zaman sekarang, detailnya masih sama, masih tetap. Halo, balik lagi bersama gua Kev di Mikar Terapi, dan sekarang tidak akan membahas barang baru teman-teman, karena belum pada datang semuanya barang-barangnya ya. Tetapi gua akan ngebahas seperti yang ada di dalam thumbnail teman-teman ya. Kita akan ngebahas Inno zaman dulu kala versus Inno zaman sekarang teman-teman. Ini ya teman-teman ya. Jadi yang di sebelah sini ini sangat menarik banget ya bagi gue ya, karena memang evolusi Inno itu benar-benar sangat mencengangkan ya sebenarnya sih ya. Sangat mencengangkan dunia perdagangan teman-teman ya, evolusi Inno itu ya. Kalau misalnya kemarin kita lihat, kalau evolusi yang versi mini GT itu adalah kotaknya teman-teman ya. Kotaknya yang dari biasa aja, kemudian dia berubah kotaknya menjadi yang versi yang kayak sekarang yang kalian lihat ya. Kalau zaman dulu kan yang versi Liberty Walk itu ada mataharinya gitu-gitu ya. Nah kalau sekarang kan versinya kan semuanya hampir sama ya, kotaknya kayak gitu semuanya, tidak ada beda-bedanya ya. Dan sekarang kita akan mengamati teman-teman evolusi Inno teman-teman ya. Yang ini Inno zaman dulu, ini sekitar gue beli 2 tahun yang lalu teman-teman. Pas PO ya, waktu itu gue PO juga, gue inget banget PO 185 kalau nggak salah harganya yang ini. Yang ini PO juga ya, tetapi ini lebih mahal 100.000 teman-teman ya. Dari harganya aja udah berevolusi ya teman-teman ya. Dari harganya sudah berevolusi sekitar menambah 30%-an ya, nambah 30% ya dari harga 2 tahun lalu teman-teman, untuk yang versi Inno dan versi Inno yang terbaru teman-teman. Oke, sekarang gua akan kasih lihat dulu versi Inno yang lama nih teman-teman. Ini versi Inno lama banget teman-teman, 2 tahun lalu. Kemungkinan sih versi Inno awal-awal ya, awal-awal Inno keluar tuh ya. Mobilnya kayak gini-gini teman-teman ya. Ini gue suka banget mobilnya. Ini adalah mobil dari Honda Civic SIE Auto GRE ya, nomor 16, Mugen Motul JTC 1987 teman-teman. Apa kelihatan teman-teman? Nah itu dia ya. Nah dan ini packagingnya masih sama teman-teman ya, tidak ada yang berbeda dengan versi yang terbaru Inno. Sama juga dia menggunakan plastik juga, dan dia menggunakan akrilik juga seperti ini teman-teman. Akriliknya juga sudah seperti ini ya akriliknya. Dan kemudian di bagian bawahnya juga masih sama teman-teman ya. Sorry, masih sama. Apakah dia ada stikernya? Oh, zaman sekarang udah nggak ada stikernya lagi teman-teman ya. Ini sama-sama Honda. Kenapa ya? Karena memang gua ada dua produk ini ya. Ini generasi yang awal-awal Inno, ini generasi yang baru-baru Inno yang paling baru ya. Perbedaannya hanya di sini aja teman-teman ya. Zaman dulu dia ada stikernya, stiker hologram kayak gini teman-teman dari Inno teman-teman. Yang versi ini ya, ada stiker hologramnya. Dan yang terbaru tuh nggak ada sama sekali stiker hologramnya. Mungkin untuk mengurangi biaya ya. Mungkin untuk mengurangi biaya ya teman-teman ya. Dari semuanya, segi warningnya gitu-gitu, packaging masih sama teman-teman. Dan di belakang juga dia masih pakai siluet juga ya. Ini dia, ini yang lama, ini yang baru. Belakang masih pakai siluet juga. Dan langsung aja yang ini gue buka, yang versi lama teman-teman. Yang versi 2 tahun lalu, berarti itu tahun berapa ya? 2019 ya. 2020 lah, 2020 awal lah ya, atau 2019 gitu. Lupa gue. Dan ini dia juga masih sama teman-teman ya. Dia Inno yang lama itu dia menggunakan packaging kardusnya, dia ada di luar kayak gini. Dan ini juga, oh ini dia apakah bisa dibuka teman-teman? Nah dia juga masih tetap menggunakan kayak gini ya. Ini dia ya. Jadi ini tinggal dipasang di belakangnya aja gitu, seperti itu. Dan ini dari produk ininya teman-teman, dari akriliknya, Inno yang lama ini tidak berbeda jauh dengan yang terbaru ya. Dia masih pakai akrilik yang seperti ini juga. Yang baru juga sama juga. Nanti akan gue buka juga yang baru, kita akan lihat perbedaannya. Dan ini juga bawahnya juga plastik juga ya, plastik juga. Dan tapi ini plastik tembus pandang gitu teman-teman ya. Dan ini dia Inno yang lama, yang paling lama, yang punya gue teman-teman ya, yang ada di collection gue. Nah ini dia seperti ini teman-teman ya. Dari bentuk mobil ya teman-teman, bentuk mobilnya Inno sudah perfect dari zaman dulu ya teman-teman ya, kalau menurut gue ya.
dari segi mobilnya, dari segi decalsnya, macam-macam ini ya, kayak decals yang perintilan-perintilan kecil-kecil kayak gitu. Dia sudah menyesuaikan dengan versi yang mobil aslinya teman-teman. Seperti ini ada Bridgestone-nya, ada Mugen-nya, ada Motul-nya teman-teman. Dan di sini juga ada logo Honda-nya ya di kacanya ya. Belakangnya juga seperti itu, dia tetap menggunakan referensinya itu menggunakan versi mobil aslinya ya. Zaman dulu juga kayak gitu ya. Ini 2 tahun lalu ya. Detailnya nggak ada yang berubah teman-teman dengan yang detail yang zaman sekarang, versi Inno zaman sekarang. Detailnya masih sama, masih tetap oke ya. Dari zaman dulu sampai sekarang detailnya itu bahkan nambah ya, teman-teman ya. Kalau zaman dulu ini seperti ini teman-teman, jadi pintunya dia nggak ada yang bisa dibuka atau bagasinya nggak ada yang bisa dibuka. Dan kalau untuk kedetailan masih sama seperti yang sekarang ya, itu masih dipertahankan sampai sekarang teman-teman. Spionnya juga ada. Tetapi zaman dulu itu Inno itu bannya tidak bisa bergerak teman-teman ya. Nah ini dia. bannya seperti ini, dia stuck seperti ini ya zaman dulu ya. Ini ban karet, tetap ban karet, tetapi dia bannya tidak bisa dijalanin teman-teman ya. Jadi dia stuck di sini nih, ada kayak kekunci kayak gitu teman-teman. Bisa kalian lihat ya di sini ya, ini dia. Nah kalau zaman dulu seperti ini teman-teman Inno ya, dia kedetailannya sudah oke, sudah cakep, sudah bagus, sudah oke banget lah pokoknya. Makanya ini gue beli zaman dulu karena memang gue tertarik dengan detailnya teman-teman. Detailnya tuh bagus banget kalau Inno ya. Detailnya tuh benar-benar didetailin abis lah ya. Kalau versi Inno ini ya, ini versi yang lama teman-teman. Kemudian kita akan coba bandingkan dengan versi yang terbaru, Inno zaman now nih ya. Inno yang tahun 2022 nih, yang baru aja datang kemarin nih teman-teman ya. Yang baru aja dirilis ya ini ya. Kalau masalah box segala macam masih sama dia, packaging masih sama. Dan kardus-kardusan juga masih sama teman-teman. Ini dia kardus-kardusan. Kalau zaman sekarangnya dia masih tetap menggunakan yang seperti ini ya. Dia tidak dicetak langsung di dalam sininya, tapi dia menggunakan lembaran seperti ini. Sama juga zaman dulu juga kayak gitu juga teman-teman. Dan yang membedakan zaman sekarang adalah ya Inno ada yang zaman sekarang ini Inno ada yang pakai aksesoris kayak gini ya. Ini dia seperti ini, seperti yang kalian tahu yang kemarin ini ya. Dia dapat aksesoris kayak gitu-gitu ya kalau zaman sekarang. Dan ini gua akan coba buka dulu ya supaya kalian tahu. Dan untuk base-nya teman-teman ya, gua akan bahas base-nya dulu. Kalau zaman dulu Inno teman-teman, base-nya dia seperti ini ya, base-nya seperti ini. Tidak ada cetakan Inno-nya di bawahnya ya. Kalau zaman sekarang nih dia sudah dicetak Inno 64 teman-teman. Inno 64 models ya, dan ini dicetak seperti ini teman-teman. Widih, kalau menurut gue sih ya cukup bagus ya kalau dicetak kayak gini. Kalau zaman dulu kan masih polos aja nih, nggak ada cetakan apa-apa. Dia cetakannya cuma ada di atas sini doang. Itu pun juga kayak decal gitu, dicetak tinta gitu ya. Kalau ini kan emboss kayak gitu ya, jadinya nggak akan hilang teman-teman. Jadi ini pasti base-nya untuk Inno teman-teman ya. Dan kalau zaman sekarang untuk yang versi iniannya teman-teman, tatakannya ya, tatakannya dia khusus teman-teman, dinamain teman-teman ya. Tatakannya itu ada logo City teman-teman ya. Kalau zaman dulu seperti ini ya, ada logo City. Jadi ini tatakan ini khusus untuk mobil Honda City yang warna biru ataupun yang warna putih ya. Jadi ini khusus untuk City teman-teman. Jadi tidak akan tertukar lagi teman-teman ya. Karena di sini ada tulisannya teman-teman, City ya. Kalau zaman dulu dia nggak ada teman-teman. Zaman dulu dia nggak ada tuh. Nah zaman dulu dia cuma gini doang nih ya. Di bawahnya tuh nggak tulisan apa-apa nih teman-teman. Nah itu dia perbedaannya ya. Jadinya ini kalau misalnya yang ini ketukar dengan mobil yang lainnya, lo nggak bakalan tahu ya. Lo nggak bakalan tahu. Jadinya perbedaannya di situ ya. City ya, ada di zaman sekarang ada tulisannya. Walaupun yang Porsche waktu kemarin yang RBWK itu juga ada tulisannya kalau nggak salah ya. Kedetailan masih sama teman-teman. Inno yang zaman dulu sama Inno yang zaman sekarang ini masih sama kedetailannya, tetapi kedetailan untuk Inno yang zaman sekarang itu nambah lagi teman-teman. Karena apa? Karena dia bisa dibuka ya. Kebanyakan sekarang Inno bisa dibuka ya. Ada yang bisa dibuka, ada yang enggak juga sih ya. Tetapi kedetailannya masih sama, tetapi dia menambah upgrade ini aja teman-teman. Ada yang bisa dibuka ya. Kalau ini juga bagasinya bisa dibuka nih ya kalau nggak salah, tapi rada sulit nih membuka bagasi untuk Honda City ini nih.
sedikit rada sulit teman-teman ya. Harus dibuka nih bener-bener nih ya. Nah ini dia. Nah Ino zaman sekarang seperti ini teman-teman ya. Dia upgrade-nya tuh benar-benar maksimal banget. Dia bisa dibuka semuanya ya. Iniannya, kap mesinnya, belakangnya teman-teman. Dan dari unsur-unsur yang lain-lainnya tuh masih sama aja teman-teman. Nggak ada yang berbeda ya. Dia sangat detail juga. Dan yang sangat dramatik yang bikin beda adalah sekarang Ino bisa muter bannya ya teman-teman ya. Ini dia yang sangat bagus sekali, sangat kemajuan banget dari Ino ya teman-teman. Dia walaupun ngambil ke detailnya tetapi bannya tetap bisa jalan ya. Kalau zaman dulu nih jarang nih yang kayak gini nih Ino nih, walaupun ada paling 1-2 ya. Kalau sekarang nih hampir semuanya, karena memang dia produknya akan kayak gini semua teman-teman, bannya bisa jalan ya. Itu dia perbedaannya teman-teman ya. Dari segi kedetailan sih kalau menurut gue sih masih sama ya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah main Ino zaman dulu atau baru-baru kali ini teman-teman ya? Kalau kalian udah main dari zaman dulu ya segera komen ya, gimana yang zaman dulu atau yang zaman sekarang kayak apa gitu kan. Kedetailan sih masih sama teman-teman ya, jadi tidak ada bedanya. Yang membedakan tuh cuma ini aja ya, ada opening partsnya. Kalau zaman dulu tuh ada opening partsnya. Kalau zaman sekarang hanya kalau zaman sekarang ada opening partsnya, kalau zaman dulu hanya kayak pajangan aja ya teman-teman. Kayak pajangan aja, jadinya tidak ada yang perbedaan berarti ya. Itu dia teman-teman ya. Ya kenapa gue sekarang lebih akan melihat lebih ke Ino ya, karena memang kayak gitu, karena memang upgrade-nya itu dia upgrade produknya itu benar-benar signifikan banget sih kalau menurut gue ya. Upgrade-nya itu signifikan banget, jadinya gue benar-benar kalau menurut gue sih gue pasti bakalan beli lagi Ino, tapi entah mobil apa ya. Tapi ini menjadi satu pertimbangan gue gitu kan, pertimbangan gue untuk mengumpulkan Ino juga gitu kan. Jadi satu pertimbangan, karena memang kalau misalnya mobilnya bagus dan detailnya oke, gue akan beli pasti ya. Gue akan beli. Ini menjadi satu pertimbangan juga. Dan oke teman-teman, itu dia ya bahasan kita kali ini mengenai Ino versi jadul dengan Ino versi yang terbaru teman-teman ya. Ino yang versi terbaru. Ino versi jadul ini dia rilisannya ini jadi rilisannya itu 2021 akhir ke belakang teman-teman ya. Itu Ino jadul ya, Ino jadul. Cuma 2021 akhir ke depan ini, sampai ke depan nanti ini ya, sampai 2022 sampai ke depannya itu udah masuk evolusi keduanya Ino ya. Evolusi keduanya Ino. Jadi kalian bisa bedain ya antara, jadi Ino itu berevolusi ketika akhir 2021 teman-teman ya, akhir 2021. Jadinya produk-produk yang sebelum itu semua ya pasti ada yang kayak gini teman-teman, bannya nggak bisa jalan gitu-gitu ya. Gitu-gitu ya teman-teman ya. Dan oke, itu dia teman-teman, sedikit penjelasan dari gua ya mengenai Ino ini ya. Walaupun gua belum mendalami lebih banyak lagi tentang Ino, tetapi paling nggak ini menjadi satu pengetahuan untuk kalian ya. Dan semoga menjadi bahan pertimbangan untuk kalian juga, oke? Dan oke teman-teman, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan thank you.